Tradisi mudik sudah mendarah daging bagi penduduk negeri. Mudik bukan sekadar pulang kampung menyambung tali silaturahmi, mempererat kekerabatan atau kembali ke akar setelah pergi merantau. Lebih dari sekedar perjalanan fisik dan spiritual, mudik menjelma sebagai fenomena sosial budaya yang mengakar serta memiliki dimensi kebangsaan. Mudik bertransformasi menjadi salah satu penggerak dan pemerataan ekonomi di tanah air. Sektor transportasi, retail, kuliner, UMKM dan pariwisata berpadu menjadi kekuatan pergerakan ekonomi dari kota ke desa atau sebaliknya. Ini juga yang menjadi ujian sekaligus tolak ukur efektivitas pembangunan, kebijakan strategis, keamanan, keselamatan dan manajemen transportasi di tanah air. Mudik pun menjadi perhatian prioritas legislatif dan eksekutif setiap tahun. Pada musim mudik 2026, diperkirakan sedikitnya 143,9 juta penduduk di Indonesia akan melakukan perjalanan mudik lebaran. Angka ini tidak berbeda jauh dengan mudik tahun sebelumnya yang mencapai 146,4 juta orang. Angka yang sangat masif. DPR pun melalui Komisi 5 terus memperketat pengawasan terhadap kementerian terkait mulai dari kesiapan infrastruktur jalan tol, ketersediaan moda transportasi hingga keamanan jalur mudik di tanah air. DPR berkomitmen pelayanan mudik yang digelar setiap tahun terus meningkat, aman, lancar dan memberi dampak untuk perekonomian. Kami berharap juga untuk mempersiapkan diri, memberikan pelayanan yang baik kepada seluruh masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan baik lewat darat, kereta darat ya bis, kereta api maupun mobil pribadi. Demikian juga angkutan kapal laut dan terkhusus pula angkutan udara. Menjelang arus mudik Lebaran tahun 2026, Komisi 5 DPR RI melangsungkan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus mengatakan kunjungan kerja ini merupakan implementasi fungsi DPR dalam pengawasan, di mana ia menegaskan pentingnya infrastruktur khususnya di wilayah Jawa Tengah sebagai titik sentral arus mudik nasional. Lazarus menyebut Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kemantapan provinsi yang sangat baik, yakni mencapai 94%. Meski demikian, masih ada sejumlah catatan yang harus segera diselesaikan seperti jalanan yang rusak, minimnya penerangan jalan umum, terutama di jalur pantai selatan atau Pansela. Pertama di Pansela ya, pantai selatan Jawa, itu ada beberapa titik rusak dan lampu penerangan jalannya diperbaiki. Pak Menteri akan selesaikan. Kemudian penerangan jalan yang tadi di Klaten, salah satunya tadi, itu juga akan diselesaikan. Untuk PJU semua nanti Pak Menteri ambil alih. Kemudian persoalan lintas sebidang, ini kita juga minta sebanyak mungkin pelintasan sebidang ini bisa ditangani sebelum mudik balik Lebaran ini. Selain infrastruktur jalan, penanganan banjir rob di kawasan Semarang juga harus mendapatkan perhatian yang serius agar tidak mengganggu perjalanan. Untuk itu, Lazarus mendorong sistem integrasi pompa antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan Pelindo agar penanganan rob dapat ditangani dengan cepat. Hal lain yang juga harus diperhatikan adalah kondisi cuaca selama mudik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sudah mengeluarkan rilis bahwa selama periode arus mudik dan balik, kondisi cuaca masih hujan, adanya potensi banjir dan jalan licin. Komisi 5 meminta agar BMKG terus menyampaikan informasi berupa rilis kondisi cuaca setiap harinya. Komisi 5 DPR RI juga mengimbau agar seluruh pegawai BUMN, ASN, dan sejumlah instansi lain yang mendapatkan jadwal work from anywhere untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan baik untuk perjalanan mudik. Komisi 5 menilai hal ini penting untuk mengurangi penumpukan volume kendaraan pada periode mudik mendekati hari Lebaran. Anggota Komisi 5 DPR RI Syarif Abdullah menekankan pentingnya aspek keamanan serta keselamatan di seluruh moda transportasi. Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi ancaman cuaca ekstrim serta meminimalisir risiko kecelakaan. Dan dalam rapat bersama Kementerian Perhubungan, Syarif mengapresiasi capaian Kementerian Perhubungan di tahun 2025, namun ia juga meminta pemerintah untuk menjamin keselamatan dan keamanan pemudik, baik yang melalui jalur darat, laut maupun udara. Ya, kita mengingat kembali karena menjelang Idul Fitri, ya tentu ini akan menggunakan transportasi yang cukup banyak, apakah itu laut, udara, darat.
Nah, kita berharap bahwa sisi keamanan ini diperhatikan betul. Kenapa? Karena sekarang ini masih musim penghujan. Ya, artinya ya suatu waktu bisa saja ada cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan bisa menjadi suatu hal yang tidak baik. Maka kita berharap baik penumpang laut, udara, darat ini dari pihak Kementerian Perhubungan dan jajarannya ini betul-betul supaya mereka itu berlayar maupun berjalan ya, beroperasi itu sesuai dengan SOP yang ada. Lebih lanjut, Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan integrasi antar moda transportasi. Hal ini untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pemudik. Selain itu, optimalisasi layanan kinerja transportasi diharapkan dapat mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat selama arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Aspek lain yang juga harus diperhatikan selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran adalah kondisi cuaca di tanah air. Komisi 5 DPR RI mendorong Kementerian Perhubungan, BMKG, dan Basarnas untuk berupaya melakukan langkah antisipasi dan mitigasi terhadap kondisi cuaca ekstrim di sejumlah daerah. Hal ini dilakukan untuk melindungi pemudik dari bencana banjir, longsor, dan gelombang pasang tinggi air laut. Novita Wijayanti, anggota Komisi 5 DPR RI yang turut melihat langsung kondisi stasiun Tawang di Semarang, Jawa Tengah mengatakan, kondisi stasiun Tawang berada di daerah yang cukup rendah. Ini menyebabkan stasiun ini seringkali tergenang air banjir saat turun hujan. Dan Novita menyebut opsi yang sudah dibahas dengan pihak PT KAI dan Kementerian Perhubungan adalah dengan membangun sumur resapan. Hari ini Komisi 5 mengunjungi Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita tadi datang ke stasiun Tawang, di mana ini adalah salah satu stasiun terpadat, teramai, apalagi akan menjelang Lebaran. Dan memang daerah stasiun Tawang ini adalah daerah di tempat yang rendah dan langganan banjir. Kita memang tadi mengamati bahwa ini terus berulang dan kita berusaha untuk mensupport bagaimana ada solusi supaya ini tidak terjadi lagi. Tadi ada beberapa opsi, ada dibuatkan sumur resapan, kemudian dinaikkan relnya dan beberapa lagi solusi yang akan kita lakukan untuk stasiun Tawang dan beberapa titik lainnya. Selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda menyampaikan sikap Komisi 5 terkait hasil rapat kerja spesifik membahas mudik. Isu yang pertama adalah terkait dengan pentingnya pengawasan ketat terkait lonjakan tarif tiket, dan ini merupakan suatu hal penting. Jangan sampai dalam situasi masyarakat ingin mudik namun tiket menjadi kendala. Isu yang kedua terkait dengan keberadaan mobil besar atau truk dengan muatan besar di jalan tol maupun arteri. Isu yang ketiga adalah meminimalisir keterlambatan penerbangan, dan isu yang keempat adalah rem cek moda transportasi darat yang akan melakukan perjalanan mudik. Huda meningkatkan hal ini jadi salah satu komponen penting untuk mudik serta meminimalisir adanya kecelakaan lalu lintas. Menyelenggarakan angkutan mudik dengan menggunakan mobil pribadi atau perusahaan tertentu dipakai untuk mobilisasi, untuk mengangkut masyarakat dengan tingkat frekuensi yang tidak terkontrol dengan baik, dan termasuk kesehatan mobil yang tidak terpantau secara baik. Peristiwa beberapa tahun yang lalu ada korban di tol kilometer berapa waktu itu terjadi karena masyarakat menggunakan angkutan ini dan dia sudah berkali bolak-balik tanpa terpantau oleh kita, akhirnya mengalami kecelakaan. Dan ini perlu kita awasi secara serius. Komisi 5 memastikan akan terus berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kementerian Pekerjaan Umum untuk terus mengawasi dan meningkatkan sarana dan prasarana lalu lintas. Hasil rapat Komisi 5 DPR RI juga menyimpulkan salah satu permasalahan penghambat perjalanan mudik adalah penumpukan kendaraan di rest area jalan tol.
Ini harus terus diperhatikan. Huda menilai dengan adanya kepadatan di jalan rest area, banyak pengemudi yang akhirnya tidak bisa beristirahat dan memaksakan untuk terus mengemudi. Ini menyebabkan adanya potensi kecelakaan karena faktor kelelahan. Ia pun meminta pihak kepolisian untuk serius memikirkan solusi permasalahan ini. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah program mudik gratis 2026 yang diselenggarakan pemerintah. Setiap tahunnya, kesempatan ini menjadi daya tarik dan mendapat antusias tinggi masyarakat. Dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat selama angkutan Lebaran 2026 sebanyak 143,9 juta masyarakat, dan dari angka tersebut 24 juta warga mudik menggunakan sepeda motor. Pada kesempatan ini, Komisi 5 DPR RI juga mengingatkan pemerintah agar kuota tidak hanya menumpuk di Pulau Jawa saja, serta menuntut pemerataan tiket gratis untuk kapal laut guna mengurangi beban di jalur darat. Tahun ini sih ada rencana mudik ya, ke Solo. Sama siapa aja? Sama keluarga, istri dan anak-anak. Nah biasanya Mas ini kalau mudik Solo naik apa Mas? Biasanya itu kadang naik kereta, kadang naik bis gitu, tergantung, atau naik mobil kadang-kadang kalau udah nggak dapet tiket gitu. Oh ada, saya kan belum pernah dapetin tiket mudik gratis tuh ya, jadi saya pengen ngerasain tuh kalau dari pemerintah, mungkin kalau untuk tiket mudik gratisnya ditambah armadanya, nggak cuma bis, ada kereta juga gitu, seperti itu sih. Oke, kalau misalnya waktu beli tiket kereta atau tiket bus sempat susah nggak sih? Atau kayak ada warna tiket gitu nggak? Susah iya, jadi kalau apalagi kereta ya, kalau kereta itu kan kita setiap tanggalnya harus pantengin dulu tuh. Nah kalau udah jam 12 malam kita harus kasarnya tuh war tiket di situ. Nah itu susah banget untuk dapetnya. Mudiknya ke Cibodas. Oke, sama keluarga apa sendiri mudiknya? Sama saudara paling. Sama saudara. Biasanya kalau mudik naik apa pulangnya? Biasanya itu naik bis, tapi rencana tahun ini itu naik kereta gitu. Oke. Biasanya kalau naik bis nyari tiketnya susah nggak sih? Atau sekarang udah mau cari-cari tiket belum? Nah kalau naik bis itu biasanya saya sih mudah ya, cuman harganya aja yang mahal gitu. Kalau tiketnya mudah aja, cuman harganya yang mahal gitu. Ada harapan ke pemerintah nggak buat mudik tahun ini gimana? Dari kemarin-kemarin juga udah ada harapan sih. Apa gimana coba? Kalau setiap lebaran itu istilahnya setiap lebaran jangan sampai harga bis itu dinaikin terus gitu. Karena harganya tuh suka lebih mahal banget malah gitu. Diskusi yang digelar di gedung DPR RI bersama Korlantas dan Dirjen Kementerian Perhubungan menyoroti perjalanan mudik menggunakan kendaraan bermotor. Data pada tahun 2022 hingga 2025 yang lalu tercatat ada persentase cukup tinggi yang menunjukkan tingkat kecelakaan pemudik sebesar 75,9% adalah kecelakaan yang dialami pemudik dengan sepeda motor. Angka ini sangat mengkhawatirkan. Kementerian Perhubungan diminta membatasi pemudik dengan sepeda motor dengan nantinya difasilitasi dengan program mudik gratis pemerintah. Selama ini pemudik dengan sepeda motor yang memboyong keluarga membutuhkan alternatif lain untuk perjalanan. Selain itu pemudik sepeda motor yang mengalami kecelakaan lalu lintas rata-rata memiliki rentang usia muda yaitu 17 tahun hingga 25 tahun. DPR pun meminta seluruh stakeholder untuk mengawasi dengan serius hal ini agar tidak terulang kembali. Pada kesempatan yang sama, Dirgakum Korlantas Mabes Polri Brigjen Pol Faisal mengatakan prediksi puncak arus mudik akan terjadi 2 gelombang. Yang pertama, pada tanggal 14 hingga 15 Maret dan gelombang kedua 16 hingga 18 Maret 2026. Pihak Korlantas membagi 5 klaster kerawanan saat periode mudik 2026 yaitu jalan tol rest area. Pihaknya telah melakukan evaluasi dan perbaikan dengan penambahan lokasi parkir, penambahan toilet, SPKLU untuk kendaraan listrik. Brigjen Pol Faisal menyampaikan pengelola jalan tol nantinya akan memberikan paparan petunjuk berupa jumlah volume kendaraan yang sudah masuk ke dalam rest area serta ketersediaan parkir. Hal ini merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemacetan di ruas tol akibat arus keluar masuknya kendaraan ke rest area. Jalur arteri juga menjadi perhatian bagi kepolisian. Menurutnya, sejumlah titik seperti lokasi pusat perbelanjaan, pasar tumpah, serta pusat oleh-oleh akan berpotensi jadi titik kemacetan. Mereka sudah mempunyai digital berapa jumlah kendaraan yang masuk, berapa jumlah kendaraan yang keluar, sehingga ketersediaan kendaraan, baik itu kendaraan penumpang, kemudian kendaraan pribadi, itu kita bisa lihat di dalam suatu comment center di KM 29. Sehingga ini akan menjadi informasi kepada masyarakat dan kita akan lebarkan terus kerjasama dengan teman-teman radio dan juga kita menggunakan media yang ada di
Korlantas juga teman-teman yang ada di hadapan kami juga kami nanti akan berikan informasi sehingga masyarakat itu betul-betul bisa tahu bagaimana perkembangan di tol terutama di rest area. Kemudian jalan arteri yang restriksi keramanan arteri, jalan arteri nasional ini juga menjadi satu concern kami karena bagaimanapun juga tol itu pasti ujungnya ke arteri. Lokasi pelabuhan dan bandara juga akan diperketat untuk pelabuhan kepolisian yang mengantisipasi adanya cuaca ekstrim yang mengakibatkan perjalanan kapal terhambat. Masalah ini akan menyebabkan adanya penumpukan kendaraan di Pelabuhan Merak dan Brigjen Pol Faisal menyampaikan pihak Korlantas akan mengantisipasi dengan delay sistem di area tol yang akan mengarah ke Merak. Korlantas juga akan mengatur pergerakan kendaraan dengan muatan besar seperti truk dengan sumbu 3 atau lebih sejak tanggal 13 hingga 29 Maret 2026. Arahan ini mengikuti SK yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan dan sejumlah rekayasa lalu lintas di dalam tol akan dilakukan sesuai dengan data yang masuk setiap saat seperti kontraflow 1 lajur, 2 lajur, dan one way yang akan berlaku situasional. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dalam kunjungan ke Semarang, Jawa Tengah memastikan kebijakan diskon tarif tol sebesar 30% akan berlaku pada periode Lebaran 2026 ini. Ia menyampaikan ada sekitar 29 ruas jalan tol yang akan menerapkan diskon tarif tol pada periode Hari Raya Idul Fitri, di antaranya 4 ruas jalan tol di koridor Jabodetabek, 10 ruas di koridor Trans Jawa, 4 ruas di koridor non-Trans Jawa, dan 11 ruas di koridor Trans Sumatera. Nantinya diskon ini akan berlaku selama 4 hari mulai 15 hingga 16 Maret untuk arus mudik dan tanggal 26 hingga 27 Maret pada arus balik. Di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Menteri PU menerima laporan dari jajarannya termasuk soal update kondisi jalan berlubang yang tengah dalam proses perbaikan. Sebanyak 13.306 titik lubang di Provinsi Jatim disebut telah tertangani dari total 14.132 titik lubang yang terdata. Pokoknya target saya bagaimana agar jalan Pantura ini dari mulai barat sampai ke timur, itu kan jalur arus mudik ya nasional, itu bisa ramah kepada pengendara roda 2. Itu targetnya karena kan kondisi cuaca masih banyak hujan dan di sepanjang jalan itu penerangan jalan umum supaya nggak berfungsi, jadi ya jalannya harus dimantapkan supaya tidak perlu banyak terjadi kecelakaan yang tidak perlu di sepanjang jalur itu. Untuk perbaikan jalan berlubang, Kementerian PU menargetkan pekerjaan akan selesai 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Penanganan marka jalan juga terus dipercepat guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pemudik. Sementara untuk antisipasi lokasi rawan banjir dan longsor di sepanjang jalur Pantura, Menteri PU memastikan personel dan peralatan telah disiagakan untuk memastikan respons cepat dapat dilakukan pemerintah. Selama periode arus mudik dan arus balik Lebaran 2026, DPR RI akan terus memastikan sekaligus melakukan pengawasan musim mudik berjalan aman dan nyaman. Tim Liputan CNN Indonesia.